Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami pada pembelajaran IPA, khususnya untuk latihan soal persiapan kompetisi sains. Bersama kami, Arista Indriawati dari MTS Negeri 1 Cilacap. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa latihan soal yang kami ambil dari soal-soal KSM tingkat provinsi, khususnya untuk IPA MTS SMP tahun 2018. Sekarang kita awali untuk soal latihan yang pertama, yaitu soal KSM Provinsi tahun 2018 nomor 45. Bila kita perhatikan, terdapat beberapa hal di alam yang dapat dijadikan pelajaran mengenai ayat-ayat pada Al-Quran. Salah satu fenomena yang dapat ditemukan di alam adalah keberadaan lingkar tahun pada batang pohon yang diyakini berkaitan dengan surat Az-Zumar ayat 21. Berikut adalah beberapa pernyataan yang benar untuk menjelaskan mengenai lingkar tahun berkaitan informasi pada Al-Quran dan pengetahuan botani. Kecuali yang A, lingkar tahun dapat digunakan untuk menghitung umur pohon di daerah temperata. Yang kedua, lingkar tahun. Yang B, lingkar tahun disebabkan oleh variasi pada tumbuhan jaringan silem. Yang C, lingkar tahun pada tumbuhan tak berkayu menggambarkan sejarah presipitasi sepanjang kehidupan tumbuhan tersebut. Yang D, variasi pada lingkar tahun mewakili variasi-variasi pertumbuhan pohon dari satu tahun ke tahun berikutnya. Kita lihat ternyata jawabannya adalah C. Karena di sini kita mencari jawaban yang tidak tepat, yaitu kecuali. Sehingga jawabannya adalah C, di mana lingkar tahun pada tumbuhan tidak berkayu. Kita tahu bahwa lingkar tahun itu terjadi pada tumbuhan berkayu. Itu menggambarkan sejarah presipitasi sepanjang kehidupan tumbuhan tersebut. Jadi di sini karena tidak berkayunya itu tidak kurang tepat. Kita lihat bagaimana penjelasan untuk yang lain. Ya. Kemudian kita masuk untuk latihan soal yang kedua, yaitu soal KSM Provinsi tahun 2018 nomor 44. Alam merupakan ciptaan Allah yang sempurna dan terdapat ketentuan-ketentuan yang telah sempurna. Surat Al-Furqan ayat 2. Sebagai bagian dari rahmat kepada makhluknya, Allah melengkapi makhluknya dengan karunia yang memungkinkan mereka untuk dapat survive di lingkungannya. Salah satu makhluk Allah yang mengagumkan adalah tikus gurun yang hidup pada daerah gurun dengan suhu tinggi dan kering. Tikus tersebut merupakan sedikit dari mamalia yang mampu hidup pada kondisi gurun yang ekstrim. Karunia yang Allah diberikan kepada makhluknya ini adalah memiliki kantong air di dalam tubuhnya. Apakah yang A? Apakah yang B, mampu mengkonsumsi kaktus? Yang C, apakah nefron dengan lengkung Henle yang panjang? Ataukah D, kelenjar keringat yang jumlahnya sangat banyak pada kulit? Kita lihat beberapa yang berkaitan dengan tikus gurun, ya, dimana dia mampu hidup pada kondisi gurun yang ekstrim. Kenapa dia masih bisa tetap hidup? Karena dia memiliki kelebihan yang sudah Allah berikan padanya, sehingga dia mampu bertahan hidup. Antara lain adalah dia memiliki nefron dengan lengkung Henle yang panjang. Kita lihat penjelasannya, bahwa pada dasarnya adaptasi merupakan cara bagaimana makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Salah satu bentuk adaptasi pada hewan yaitu adaptasi tikus kanguru yang hidup di habitat gurun. Tikus kanguru atau Dipodomys sp dapat hidup tanpa minum dalam kondisi panas hanya dengan memakan makanan tinggi karbohidrat seperti biji-bijian untuk menghasilkan energi dan metabolisme air. Tikus kanguru meminimalkan pengeluaran air sehingga mengeluarkan air baik itu melalui keringat, nafas, urin, dan kotoran. Tikus kanguru memiliki ginjal khusus dengan lengkung Henle yang panjang sehingga dapat mempertahankan gradien osmotik di dalam ginjal.
dan menghasilkan urin yang sangat pekat. Ya. Sistem pencernaan pada tikus kanguru mampu mengekstrak air separuh dari kotorannya. Dengan demikian, air yang dikeluarkan tikus kanguru sangat minim, sehingga hewan ini mampu bertahan hidup di daerah gurun atau di habitat gurun. Karena itu maka jawabannya adalah C. Ya, kita lihat jawabannya C, yaitu berupa nefron dengan lengkung Henle yang panjang. Ya. Kita lihat untuk soal berikutnya. Soal latihan 3, yaitu soal KSM Provinsi tahun 2018 untuk nomor 20. Di dalam Quran Surat Shad ayat 36 disebutkan di sana bahwa kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Perhatikan, itu adalah dalam Quran Surat Shad. Selanjutnya, perhatikan skema angin laut pada gambar berikut. Ya, di sini kita lihat angin laut. Angin laut adalah angin yang berhembus dari laut ke daratan. Ya. Angin laut terjadi di pagi hari, di mana suhu pada laut lebih dingin dibanding di darat. Sebab, apakah yang A? Sifat laut lambat menerima panas serta lambat melepaskannya sehingga laut memiliki tekanan yang rendah. Apakah yang B? Sifat laut cepat menerima panas serta lambat melepaskannya sehingga lautan memiliki tekanan yang tinggi. Yang C, apakah sifat laut lambat menerima panas serta cepat melepaskannya sehingga lautan memiliki tekanan rendah? Ataukah yang D, sifat laut lambat menerima panas serta lambat melepaskannya sehingga lautan memiliki tekanan yang tinggi? Kita lihat bahwa laut itu memang air, sifat air laut itu lambat menerima panas serta lambat melepaskannya. Artinya saat di pagi hari, pagi menuju siang, itu kan sudah ada sinar matahari. Saat sinar matahari mengenai laut, maka laut itu lambat menerima panas sehingga di sana masih dingin. Sedangkan di daratan dia sudah bisa menerima panas lebih dulu, sehingga antara laut dengan darat otomatis panasnya lebih panas di darat daripada di laut. Di laut lebih dingin. Karena di laut lebih dingin, sehingga lautan memiliki tekanan yang tinggi. Ya, karena suhunya rendah, otomatis tekanannya tinggi, itu di atas laut, sehingga angin berhembus dari laut ke daratan, dari tekanan tinggi menuju tekanan rendah. Inilah penjelasannya. Mengapa angin laut terjadi pada pagi hari? Karena suhu di atas daratan lebih tinggi daripada suhu di atas lautan. Udara di atas daratan pun lebih cepat menjadi panas dan naik. Tempat yang ditinggalkannya akan segera diisi udara dari laut yang berpindah tempat ke atas daratan sehingga terjadilah angin laut. Sifat laut itu lambat menerima panas serta lambat melepaskannya, sehingga lautan memiliki tekanan tinggi karena suhu di lautan lebih rendah dibanding suhu daratan yang lebih cepat panas jika terkena sinar matahari dibandingkan lautan. Sehingga jawabannya tadi kita sudah lihat, jawabannya adalah yang D. Ya. Di sini sifat laut lambat menerima panas serta lambat melepaskannya sehingga lautan memiliki tekanan yang tinggi. Kita lihat untuk soal berikutnya. Soal latihan 4 itu kita ambil dari soal KSM Provinsi tahun 2018 nomor 11. Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 46 itu dijelaskan, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah bahwa dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Perhatikan skema angin darat pada gambar berikut ini. Kalau pada soal sebelumnya kita lihat angin laut, maka di sini kita lihat skema angin darat. Angin darat. Bahwa angin darat itu bergerak dari darat menuju ke laut, di mana angin darat ini terjadi pada malam hari. Nelayan memanfaatkan angin darat
terjadi di malam hari untuk mencari nafkah atau mencari ikan, di mana suhu pada daratan lebih dingin dibandingkan di lautan. Karena suhu di daratan lebih dingin daripada di lautan, itu menyebabkan tekanan di daratan menjadi lebih tinggi, sehingga akan terjadi perpindahan atau pergeseran angin dari tekanan tinggi menuju tekanan rendah, sehingga udara itu akan bergerak dari darat ke laut, sehingga pada malam hari ini biasanya dipakai untuk berlayar supaya kapalnya lebih mudah bergerak dari daratan menuju lautan. Kenapa begitu? Karena jarak antar molekul itu di daratan itu lebih dekat, sehingga jawabannya adalah A. Ya, jadi nelayan memanfaatkan angin darat yang terjadi di malam hari untuk mencari nafkah atau mencari ikan, sehingga para nelayan itu memang melaut biasanya di malam hari, di mana suhu pada daratan itu lebih dingin dibanding di laut, sehingga tekanan di daratan akan lebih tinggi karena jarak antar molekul lebih dekat. Kita tahu bahwa suhu di daratan lebih dingin berarti tekanannya lebih tinggi. Kemudian kita lanjutkan untuk soal latihan nomor 5, yaitu soal KSM Provinsi tahun 2018 nomor 21. Jika dia kehendaki, dia akan menenangkan angin, maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaannya. Berdasarkan perkembangan teknologi diciptakan kapal selam. Perhatikan gambar kapal selam berikut ini. Ini adalah kapal selam ya. Kemudian kita lihat pertanyaannya. Kapal selam dapat terapung dan tenggelam di air. Ketika terapung, itu massa jenis total kapal itu lebih kecil dari lautan. Dan titik-titik-titik kita lihat apakah yang A. Sewaktu tenggelam massa jenis total kapal selam sama dengan air laut, apakah sama? Kalau sama, maka kapal selam tadi tidak terapung dan juga tidak tenggelam, tapi dia melayang. Kemudian yang B, sewaktu tenggelam massa jenis total kapal selam lebih besar dari lautan, apakah betul? Sewaktu tenggelam itu berarti kenapa bisa tenggelam? Karena massa total kapal selam itu memang lebih besar dari air laut, sehingga dia berada di dalam kapal, di dalam air laut tadi, di bawah, pada posisi tenggelam, pada posisi bawah, sehingga jawabannya adalah B. Kemudian kalau yang C, mengapa salah? Kita lihat, sewaktu tenggelam massa jenis total kapal selam lebih kecil. Kalau massa jenis total kapal selam itu lebih kecil dari air laut, maka posisi dia adalah terapung. Kemudian kita lihat yang D, sewaktu tenggelam massa jenis total kapal selam berbeda dari air laut. Berbeda, betul berbeda, tetapi kurang tepat, karena apakah lebih kecil lebih besar tidak dijelaskan di sini ya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B, di mana sewaktu tenggelam massa jenis total kapal selam lebih besar dari air laut. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya ya, soal nomor 6, soal latihan nomor 6. Itu kita ambil soal KSM Provinsi tahun 2018 nomor 22. Ketika perkemahan Sabtu malam minggu atau persami, seorang pramuka penggalang MTS memasak air seperti gambar berikut. Kita lihat di sini masak air ya. Saat memasak air ternyata banyak sekali peristiwa yang terjadi. Di situ ada api ternyata juga bisa menyebabkan perpindahan kalor secara radiasi, di mana orang-orang di sekitarnya bisa merasakan panas dari api tersebut. Kemudian juga ada peristiwa konveksi dari airnya itu sendiri yang dipanaskan. Dia akan bergerak dari bawah ke atas sambil membawa materinya, artinya bahwa kalor itu bergerak bersamaan materi yang dipindahkannya. Kemudian ada juga konduksi melalui hantaran dari pegangan pancinya tersebut. Sekarang kita lihat, jika pada proses pemanasan air terdapat perpindahan kalor, maka pernyataan berikut yang benar adalah terjadi. Kita lihat, apakah A, konveksi, terjadi peristiwa konveksi tanpa disertai perpindahan partikel, apakah betul?
kita lihat bahwa konveksi adalah perpindahan kalor di mana di sana disertai dengan perpindahan partikelnya. Kita lihat pada gambar tadi ada air yang mulai mendidih, maka saat dia membawa panas kalor dari bawah, dia akan ikut bergerak sehingga perpindahan kalor itu disertai dengan perpindahan partikel. Kita lihat yang B, terjadi perpindahan konduksi tanpa disertai perpindahan partikel. Konduksi apakah disertai dengan perpindahan partikel? Ya, pada konduksi yang berpindah itu kalornya, tapi partikelnya tidak ikut berpindah. Sehingga jawabannya adalah yang B. Kita lihat yang C, radiasi tanpa disertai zat perantara, itu juga salah karena radiasi tetap membutuhkan zat perantara tadi berupa udara ya. Kemudian kita lihat yang D, konduksi tanpa disertai perpindahan partikel dan zat perantara, itu juga keliru. Memang pada kondisi tidak disertai perpindahan partikel, tapi di sana dibutuhkan zat perantara. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B, di mana konduksi itu tanpa disertai perpindahan partikel. Kemudian kita lanjutkan untuk soal nomor 7. Kita lihat di sini. Seorang siswa diberi tugas untuk membuat skala pada termometer batang X. Suhu es mulai mencair ditetapkan setinggi 20 derajat X dan suhu air mendidih sebesar 170 derajat X. Termometer X digunakan untuk mengukur suhu air dan angka yang ditunjukkan adalah 140 derajat X. Jika suhu air tersebut diukur dengan termometer Celcius, suhu yang ditunjuk adalah apakah A, B, C, atau D. Kita lihat bahwa di sini sebagai titik bawah itu adalah es mencair pada suhu 20 derajat X dan titik atasnya adalah 170 derajat X. Kalau suhu pada termometer tersebut menunjukkan angka 140 derajat X, maka suhu pada termometer Celcius itu menunjuk angka berapa? Berarti kita lihat nanti perbandingan antara termometer X tadi dengan termometer Celcius. Kita lihat perhitungannya. Di sini kita lihat yang pertama adalah termometer Celcius, itu skalanya dari 0 sampai 100 derajat Celcius, sehingga skalanya adalah 100 derajat. Kemudian pada termometer X kita lihat titik bawahnya adalah 20 derajat X, sedangkan suhu tingginya atau suhu saat air mendidih adalah 170 derajat X. Sehingga rentang suhunya itu adalah 150 derajat. Nah, jika suhu X menunjukkan 140 derajat X, maka suhu Celcius menunjukkan angka berapa? Kita lihat dari soal tadi diketahui bahwa suhu X-nya menunjukkan 140 derajat X. Berapakah suhu pada derajat Celcius? Maka kita lihat, maka kita bisa membandingkan skala pada Celcius dibandingkan dengan skala pada X. Sehingga skala C-nya atau Celciusnya C itu sama dengan perbandingan Celcius yaitu 100 dibanding dengan pada rentang suhu X yaitu 150 dikalikan 140 kalikan X-nya, tetapi kita lihat bahwa pada batas bawahnya adalah 20 sehingga dikalikan dengan 140 derajat dikurangi 20 sehingga C-nya itu sama dengan 2/3 kali 120 sehingga hasilnya adalah 80 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Kita lihat yang B jawabannya itu pada soal sebelumnya bahwa jawabannya adalah B ini ya, 80 derajat Celcius. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 8 ya. Latihan soal yang ke-8. Bus rombongan rihlah ilmiah bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Karena ada orang yang melintas, tiba-tiba bus direm hingga berhenti. Jika sejak bus rombongan direm sehingga berhenti sehingga menempuh jarak 20 meter, maka perlambatan bus akibat pengereman adalah apakah A, B, C, atau D? Di sini jawabannya A. Apakah betul? Kita lihat pembahasannya ya.
Diketahui bahwa bus awalnya bergerak dengan kecepatan 72 km per jam, sehingga V0-nya adalah 72 km per jam. Kecepatan 72 km per jam kalau kita rubah menjadi meter per sekon adalah bahwa 72 km itu sama dengan 72.000 meter jam. 1 jam adalah 360 skon, 3600 skon. Sehingga kalau kita rubah menjadi satuan dengan meter per sekon, maka 72 km per jam itu bisa dituliskan 72.000 meter dibagi 3600 skon. Sehingga jawabannya adalah 20 meter per sekon. Jadi kecepatan awal bus tadi adalah 20 meter per sekon. Kemudian saat bergerak ada orang yang melintas sehingga dia menjadi berhenti. Saat berhenti berarti V akhirnya adalah VT-nya adalah 0 meter per sekon. Sebelum berhenti, saat pengereman sampai berhenti, itu menempuh jarak 20 meter, sehingga S-nya sama dengan 20 meter. Yang ditanyakan berapakah percepatannya, ya, atau A-nya. Kita lihat rumus yang digunakan adalah bahwa VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT-nya adalah 0, V0-nya adalah 20. Sehingga di sini 0 kuadrat sama dengan 20 meter per sekon dikuadratkan ditambah 2 kali A kali S, S-nya 20 meter. Sehingga kita lihat di sini min 2 dipindah ruas sehingga menjadi min 2 A kali 20 meter sama dengan 400 meter per sekon. Ya, meter kuadrat per sekon kuadrat, sehingga di sini A-nya adalah sama dengan min 400 dibagi 2, min 400 dibagi 40 meter per sekon, ketemunya min 10 meter per sekon. Atau kenapa min? Karena ini adalah perlambatan, sehingga percepatannya atau perlambatannya akibat pengereman adalah 10 meter per sekon. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Soal latihan 9, yaitu soal KSM Provinsi tahun 2018 nomor 3. Ini adalah soal terakhir ya. Kita lihat soalnya. Mobil sedan mengalami kerusakan sehingga ditarik oleh sebuah truk. Perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Di sini ada mobil. Mobil itu tarik oleh truk sehingga saat mobilnya bergerak, sedan yang ditarik pun dia ikut bergerak. Sedan tidak bergerak terhadap truk, tapi bergerak terhadap traffic light. Hal ini disebabkan karena apa? Kita lihat di situ sedannya ikut bergerak bersamaan dengan yang menariknya, yaitu berupa truk. Sehingga sedan itu terhadap truk dia tidak berubah, artinya dia tidak bergerak karena dia selalu mengikuti sama persis. Saat truknya bergerak, dia juga bergerak. Tetapi dia dikatakan bergerak terhadap traffic light atau lampu merah hijau itu ya, karena dia semakin bergerak menjauh, dia bergerak meninggalkan traffic light, sehingga dia bergerak terhadap traffic light. Hal ini disebabkan karena apa? Kita lihat ya. Apakah yang A, apakah yang B, apakah yang C, ataukah yang D? Ternyata jawabannya adalah yang A. Kita lihat. Kedudukan sedan dan truk selalu tetap, sehingga dikatakan bahwa sedan tidak bergerak terhadap truk. Sedangkan kedudukan sedan dan traffic light itu selalu berubah, sehingga sedan dikatakan dia bergerak terhadap traffic light. Sehingga jawabannya adalah yang A. Ya, itu untuk soal yang terakhir tadi, yang 9. Ya, itulah beberapa soal yang bisa kita bahas sebagai latihan untuk persiapan kompetisi sains pada tingkatan-tingkatan berikutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan kami. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.